Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah, hari ini kita masih kembali bisa sama-sama silaturahim, bisa sama-sama ngaji walaupun via online. Mudah-mudahan amaliyah kita hari ini dicatat sebagai amalan solehan. Amin ya rabbal alamin. Hari-hari ini kita dihadapkan banyaknya persoalan yang menyita perhatian kita semua, sehingga kita tidak fokus ke dalam. Salah satunya adalah memberi pendidikan yang layak kepada anak-anak kita, terutama pendidikan agama. Padahal pendidikan agama sangatlah penting karena berpengaruh besar ke dalam kehidupan kelak di kemudian hari untuk generasi kita. Sebab kenapa? Sebab tantangan akhir zaman sekarang ini sudah jelas. Antara perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik itu sudah sama-sama berperan. Bahkan pengaruh daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik justru semakin merajalela, karena semuanya informasi pada saat sekarang ini sudah ada di genggaman tangan kita. Kita sebagai orang tua harus berhati-hati, harus lebih intens lagi memperhatikan pergaulan anak-anak kita agar tidak terjerumus ke limbah kemaksiatan, sehingga nanti di kehidupan akhirat akan menjadi fitnah bagi kita sebagai orang tua. Dalam kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Zahabu dinikum bi arba'ati asya'a." Bahwa hilangnya agama itu disebabkan karena 4 perkara. Yang pertama, antum la ta'maluna bima ta'lamun. Ilmu tanpa amal. Sekarang banyak orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, baik itu ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan umum. Akan tetapi yang paling bahaya adalah orang yang memiliki ilmu agama tetapi tidak mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat berbahaya karena akan menjadi rujukan bagi mereka orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Maka pemandangan ini yang kemudian akan menyebabkan hilangnya agama dalam diri kita, dalam lingkungan kita. Kemudian yang kedua, antum ta'maluna bima la ta'lamun. Beramal tanpa ilmu. Ini juga menjadi problem karena sedikit-sedikit kita selalu berkata ketika ada orang yang beribadah, seolah-olah menurut pendapat kita tidak sesuai dengan ajaran Islam, padahal kita belum mengetahuinya, langsung dihujat, langsung menyalahkan. Padahal fikih itu banyak beberapa pendapat. Ini yang kemudian bisa menyebabkan hilangnya agama, karena orang akan beramal semaunya, tidak ada aturan. Berzakat,
sholat, sedekah, mereka akan melakukan semaunya tanpa harus memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, antum la tata'allamuna ma la ta'lamun. Kamu atau kalian tidak mau mengetahui apa-apa yang perlu kalian ketahui. Ini yang lebih parah. Tidak mau belajar agama, padahal sudah jelas-jelas bahwa kita sebagai seorang muslim itu wajib thalabul ilmi, menuntut ilmu, fardhotun, wajib banget. Akan tetapi banyak yang tidak mau. Ada orang tua yang seakan-akan membebaskan anaknya untuk tidak mengaji, padahal di musola ada yang mengadakan ngaji, di majelis-majelis taklim, di TPQ, tetapi banyak yang membiarkan anak-anaknya bermain, menikmati handphonenya dari pagi sampai malam. Nanti menyesalnya ketika sudah tua, tidak bisa ngaji, tidak bisa ilmu agama. Ini yang harus sebaiknya kita mulai perbaiki, bahwa kita dan anak-anak kita itu perlu dan sangat perlu mengetahui hal-hal yang perlu kita ketahui. Dan yang terakhir adalah antum tamna'una an-nasa min ta'allumi ma la ya'lamun. Kita tidak boleh melarang atau menggembosi anak-anak yang mau ngaji, anak-anak yang mau ke pesantren. Sekarang itu sudah mulai banyak orang-orang yang tidak percaya dengan dunia pesantren karena sama saja dengan kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang ada di media sosial, sehingga mempengaruhi pemikiran masyarakat kita tentang pondok pesantren. Nah, maka hal ini sebenarnya sudah ada yang memframing supaya generasi Islam, generasi kita itu nantinya tidak memiliki dasar ilmu agama yang kuat, sehingga kejadian dari oknum-oknum pondok pesantren akhirnya diberitakan sedemikian rupa pondok pesantren ini, pondok pesantren itu, terus sampai akhirnya seolah-olah masyarakat menilai bahwa sama saja yang mondok dengan yang tidak mondok, yang ke pesantren dan yang tidak ngaji di pesantren. Kalau keempat-empatnya ini sudah ada di lingkungan kita, maka hilangnya agama kita akan lebih cepat dari perkiraan. Demikian makalah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Fathur Rabbani. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.